Salam semangat, salam sehat. Ketemu di kanal YouTube Gerakan 2045. Gerakan 2045 adalah kita akan membahas ide-ide, gagasan, pemikiran, inisiatif dari siapa saja nanti yang akan bertemu pada tahun 2045. Di mana di tahun 2045 Indonesia akan berumur 100 tahun atau 1 abad. Tentunya banyak inisiatif-inisiatif yang bisa digerakkan mulai tahun ini hingga kita ketemu bersama dengan beberapa tokoh atau banyak tokoh dari Indonesia, khususnya di Kota Malang yang sama-sama punya semangat untuk membangun Indonesia di tahun 2045. Kali ini kita akan ketemu salah satu tokoh top, yaitu Ketua Kormi Kota Malang. Nanti kita akan bahas apa itu Kormi dan kita akan membahas desain besar olahraga nasional 2045 atau DEBON ya Pak ya. DEBON. DBON, DEBON. Desain besar olahraga nasional 2045 yang ini sudah digulirkan oleh Menpora. Nanti akan kita tanya apa sih DEBON itu. Baik, kita sapa langsung Bapak Sofyan Edi Jarwoko, gimana kabarnya? Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah. Luar sehat. biasa Pak ya. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak di sela-sela jadwalnya yang begitu padat gitu Bapak. Siap, Yeah. sehat selalu Bapak, sukses. Alhamdulillah. Bapak, ada banyak pertanyaan. DEBON itu apa itu? Saya ketika ngomong sama tim kreatif, DEBON itu apa sama dengan James Bond gitu. Nah ini Bapak tolong dijelaskan gitu nanti biar pemirsa se-Indonesia tahu bahwa ternyata kita punya yang namanya DEBON, Desain Besar Olahraga Nasional 2045. Terima kasih. Jadi desain besar olahraga nasional itu berawal dari pengarahan Bapak Presiden pada acara Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September tahun 2020. 2020. Salah satu poin pentingnya adalah bagaimana olahraga nasional itu bisa berprestasi di tingkat yang paling tinggi yaitu di Olimpik. Gitu. Ya. Nah kemudian dari pengarahan itu insan olahraga di Indonesia di bawah Menpora menyusun sebuah desain besar olahraga nasional. Ya. Dan akhirnya ditetapkan melalui peraturan Presiden nomor 86 tahun 2021. Oke. Ya. Berarti masih 2 tahun ya Pak ya? Masih 2 tahun, masih ya. news ini. Masih news ya. Ya. Tujuan DEBON itu adalah yang pertama untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Ya. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas, produktivitas, prestasi, ya, sinergitas untuk mewujudkan prestasi olahraga nasional. Ya. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Ada hubungannya dengan perekonomian nasional Pak ya? Perekonomian nasional yang berbasis olahraga. Wih, keren ya Pak ya. Oleh karena itu cakupannya apa ini? Betul. Cakupannya apa? Cakupannya adalah pertama olahraga rekreasi masyarakat. Olahraga rekreasi ya Pak ya. Nah, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Itu hobi tradisional, olahraga tradisional dan sebagainya. Kemudian yang kedua olahraga prestasi. Olahraga prestasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah pendidikan keolahragaan. Pendidikan keolahragaan. Jadi ini ilmu keolahragaan harus diberikan. Sport science lah ya. Sport science itu diberikan kepada para atlet dan para penggiat. Dan yang keempat adalah olahraga wisata atau industri olahraga. Industri olahraga. Oke. Itu. Jadi industri olahraga ini penting terkait dengan tujuan yang tadi saya sampaikan untuk menumbuh kembangkan daripada perekonomian. Perekonomian, betul. Nah, jadi Mas Wes, untuk bisa berprestasi di tingkat nasional, internasional itu tidak bisa ujuk-ujuk, harus dipersiapkan. Betul. Mulai usia dini. Saya taruh perhatian masalah ini karena ya lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama pengibaran bendera merah putih itu hanya ada 2. Ketika kepala negara berkunjung ke suatu negara disambut dengan lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih. Betul. Dan
kalau atlet kita mencapai atau meraih gold prestasi di Olimpik apalagi. Iya, betul. Jadi harus dipersiapkan. Betul. Nah, kita di Indonesia ini ada masalah besar. Iya. Ada 13 masalah. Iya. Tapi masalah yang mendasar poin satu itu adalah tingkat partisipasi dan kebugaran masyarakat tentang terkait olahraga itu masih rendah. Oke. Masih 30%-an. Iya, berarti jadi problem fundamental itu Pak ya? Persoalan utama, Iya, karena ya. dari situ sumber-sumber atlet berbakat itu dari masyarakat itu. Betul. Ya, baru disentuh dengan science sport, dengan latihan yang bagus, yang tertib dan terukur ya. Betul. Kemudian juga berkelanjutan. Betul. Belum lagi bicara sarana. Betul. Nah, saya kembali aja ya ke masalah kebugaran. Betul. Karena ini ada kaitannya dengan masalah Komite Olahraga Masyarakat, KORMI. KORMI, ya. Oke, siap. Yang mana kebugaran itu masih rendah. Betul. Padahal di negara-negara yang maju, yang sudah mempunyai prestasi di olahraga di Olimpik, itu tingkat kebugarannya 70%. Kita masih 30. 30. Nah ini dari sisi bahan dasarnya aja kita sudah. Bahan bakunya aja kalah kita, kalah 40%. Kalah sudah jauh tertinggal. Nah inilah yang perlu terus-menerus dilakukan. Dan olahraga yang terkait dengan kemasyarakatan ini jumlahnya sangat banyak. Dan tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Makanya kalau DEPON ini kita mau jalankan, maka olahraga masyarakat harus kuat dulu. Harus kuat dulu, baru bicara masalah pendidikan olahraga, science sportnya, baru olahraga prestasi dan industri olahraga maupun wisata olahraga dan sebagainya. Betul. Itulah DEPON, gambaran secara singkat seperti itu. Oke. Berarti bisa saya gambarkan secara modeling, artinya antara tadi olahraga masyarakat, kemudian sains gitu ya, sains itu menopang prestasi dan industri ekonomi tadi ya Pak ya. Betul. Dan saya memang kita sadar kembali bahwa bendera Indonesia dikibarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu ketika ada atlet kita meraih emas prestasi gitu loh. Di tingkat internasional. Jadi artinya olahraga ini tidak melulu tentang kesenangan atau hobi ya Pak ya. Tapi ada nasionalisme, di situ ada industri pariwisatanya untuk olahraga. Betul. Bapak apa peran KORMI ya, Komite Olahraga ini, kita belum ya Pak, untuk mensupport DEPON ini Pak? Mengambil peran di mana Pak kira-kira Pak? Jadi kalau kita ibaratkan satu gambaran insan olahraga itu seperti segitiga gini. Ya. Yang paling bawah jumlahnya itu banyak ya, terjadi di seluruh lapisan masyarakat, itu adalah olahraga rekreasi masyarakat. Itu bisa senam, bisa hobi, bisa tradisional dan sebagainya. Berarti termasuk egrang gitu Pak ya? Kalau bicara olahraga tradisional itu ada egrang, ada tromba panjang ya. Tromba panjang, iya sejak 17-an itu ya. Itu termasuk olahraga rekreasi juga Pak? Iya, bak sodor gitu kan. Okay. Kemudian ada yang bersifat tantangan, ya banyak itu. Kemudian ada yang terkait dengan kebudayaan, ya, daripada aktivitas olahraga di tengah masyarakat, kesehatan. Artinya cakupannya memang lebih luas. Lebih luas di olahraga masyarakat. Nah, peran KORMI di sini adalah menaungi, mengkoordinasikan, dan sekaligus bagaimana mewujudkan masyarakat ini semakin gemar berolahraga, semakin sehat, ya, dan gembira. Karena ini harus dilakukan dengan senang hati. Kata kuncinya itu gembira, Pak ya. Harus gembira. Jadi sehat atau bugar itu bonusnya. Iya. Jadi olahraga jadi budaya. Ya. Apapun latar belakangnya, itu apakah tradisional, kesehatan, tantangan maupun terkait dengan kebugaran dan sebagainya. Itu kuncinya harus masyarakat membudayakan itu. Setelah itu dilakukan dengan senang hati, dengan gembira, karena ini adalah murni partisipasi masyarakat.
Jadi tidak ada yang membiayai mereka. Betul, betul. Mereka berkelompok karena sama hobi melakukan kegiatan olahraga. Karena podo-podo senenge, podo bahagiai, urunan, gotong Ya. royong gitu Pak ya. Nah Ya. itu semua dikuatkan setelah Perpres 86 itu tahun 2021, sekarang dikuatkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 Ya. tahun 2022 tentang keolahragaan. Siap. Yang mana keolahragaan itu lebih tegas lagi, olahraga rekreasi, ya toh? Ya. Olahraga prestasi dan pendidikan olahraga. Kalau olahraga rekreasi Kormi, kalau prestasi KONI, ya. Nah, ini Sains ini di bawah Kementerian Pendidikan. Menristek Dikti ya. Ya, Siap. Ya, itu. Ya, siap. Ini akan jauh lebih sistemik dan terencana kalau semuanya ini mempunyai planning gitu. Siap. Nah, Kormi itu bagian daripada untuk mengajak masyarakat lebih membudayakan daripada olahraga. Oke, siap Bapak. Sesi debon kita udah akhiri sekian. Saya kira sudah jelas banget. Setelah itu nanti kita membahas tentang Kormi. Apa sih Kormi itu? Gitu kan? Saya sendiri juga baru tahu. Tahunya selama ini kan KONI. Baik, kawan-kawan semuanya tetap di kanal Gerakan 2045 bersama Samwes dan Bapak Sofyan Edi sebagai Ketua Kormi. Setelah ini kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Edi Jarwoko mengajak kepada warga masyarakat di Bumi Arema, khususnya di Kota Malang, ayo kita sukseskan Festival Olahraga Daerah yang pertama tahun 2023 di Kota Malang yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 30 Mei tahun 2023. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Samwes, di kanal YouTube Gerakan 2045. Kita akan membahas khusus tentang ide-ide, visi, pemikiran, inisiatif untuk membangun Indonesia ketemu di tahun 2045, di mana di tahun 2045 Indonesia akan berumur 100 tahun atau 1 abad. Masih sama saya bersama Bapak Sofyan Edi Jarwoko. Tadi sudah kita bahas tentang desain besar organisasi olahraga nasional 2045. Tadi sudah diceritakan bagaimana kelahirannya, ternyata masih 2 tahun. Dan ternyata di dalamnya juga ada peran strategis Kormi. Nah apa Kormi itu? Kormi secara singkatan adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah kita akan tanya kepada beliau, kepada Bapak Sofyan Edi Jarwoko sebagai Ketua Kormi Kota Malang. Pak, sejarah Kormi itu bisa muncul bagaimana Pak? Karena selama ini masyarakat kenalnya hanya KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Bapak. Ya, kalau KONI sudah jelas menaungi daripada olahraga yang berprestasi. Olahraga berprestasi gitu. Ternyata di masyarakat itu banyak organisasi-organisasi keolahragaan yang tidak masuk di dalam KONI atau tidak masuk dalam olahraga prestasi. Ya, awalnya gitu. Akhirnya olahraga-olahraga ini kayak senam, ya, kayak olahraga tradisional dan olahraga tantangan dan sebagainya itu bergabung. Ya, bersepakat mendirikan yang namanya federasi. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat. Betul. Ya. Di dalam perjalanannya, seiring dengan peraturan perundang-undangan yang juga baru, maka federasi ini berubah menjadi komite. Awalnya federasi ya Pak? Ya, jadi kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang membentuk federasi dan sekarang menjadi komite. Komite ini lebih luas lagi jangkauannya, ya. Komite Olahraga Masyarakat. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Yang mana anggotanya adalah induk organisasi. Berarti olahraga. Pembagiannya bukan cabur kayak di KONI ya Pak, ini cabang olahraga ini bukan, tapi induk
organisasi. Organisasi. Ya, Oke. kayak senam itu kan banyak organisasinya. Oh iya, Ya, senam nah itu ini banyak banget itu banyak Pak. kan? Ya. Nah, ini mempunyai Indo Betul. Persatuan Senam Ya. Masyarakat ya, Betul. itu menjadi anggota komite. Oke. Nah, di situlah sebetulnya Kormi mempunyai tugas tadi yang saya sampaikan, bagaimana membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Jadi Iya. masyarakat itu terhadap olahraga menjadi sebuah kebiasaan dan Siap. kebutuhan. Betul. Kormi di Kota Malang berawal dari kira-kira bulan Mei. Ya, bulan Mei ada muscap. Oke. Ada muscap. Kemudian di bulan Juli ya berhasil dikukuhkan oleh Kormi Provinsi. Oke. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2022. 2020. Berarti baru tahun kemarin. Oke. Belum setahun. Belum setahun. Belum setahun. Oke, siap. Belum setahun. Ya, nah, pada saat pengukuhan itu saya menyampaikan tawaran kepada anggota Kormi di Malang yang didengarkan dengan Kormi Provinsi. Ya. Bagaimana kalau Kota Malang menawarkan menjadi tuan rumah Forda? Gitu. Forda itu apa, Pak? Forda itu adalah festival olahraga rekreasi daerah, rekreasi masyarakat daerah Provinsi Jawa Timur. Forda. Jadi kalau di KONI itu Porprov gitu, Porprov, Pak. Ya, itu ini kalau Forda, festival. Festival ya, festival Pak. Itu. Festival olahraga rekreasi. Festival. Akhirnya direspon dan kita kirim surat, alhamdulillah disetujui sama Ibu Gubernur. Sudah ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan sekarang kita mempersiapkan. Termasuk berani loh Pak, itu baru dilantik terus nantang gitu ya. Kita tuan rumah gitu Ya, ya. masalahnya masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Betul Pak, betul. Tentang Kormi. Saya terus terang baru tahu juga tentang Kormi, Forda itu saya baru tahu, Pak. Jadi kita mesti harus mengenalkan. Betul. Nah, cara mengenalkan yang paling efektif kalau diadakan festival kan. Iya, betul. Karena apa? Itu akan dihadiri oleh pelaku-pelaku olahraga tradisional di seluruh Jawa Timur. Kabupaten kota itu. Dan saya dengar ini Forda pertama di Jawa Timur, Pak. Forda pertama. Berarti bersejarah ini pasti dikenang ini. Saya nggak ngira juga kalau ini yang pertama. Saya juga nggak tahu kalau ini Forda pertama, Pak ya. Cuman kan kita lihat di beberapa provinsi sudah ada Forda. Ya, malah Fornasnya di bulan Juli dilaksanakan di Bandung. Oh, Fornas. Yang nasional ya, Pak ya. Jadi ada Forda, ada Fornas. Kalau ada PON lah istilahnya. PON. Iya, kayak ini Fornas. Ya. Jadi Kormi itu adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Ya. Yang mana menaungi dari induk-induk organisasi yang ada di tengah masyarakat. Siap. Secara garis besar ada 3. Ya, ada 3. 1 olahraga tradisional dan budaya. Ya. Tradisional dan budaya. Yang kedua olahraga tantangan. Olahraga tantangan. Ya. Yang ketiga kaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Nah, 3 jenis ini di masyarakat ada semua. Iya. Yang induk-induk organisasi tadi, Pak. Betul. Yang induk-induk organisasi tadi. Sehingga begitu kita sudah ditetapkan sebagai tuan rumah, kita susun. Kita susun. Ternyata benar. Kita nanti akan memfestivalkan 31. Ya, induk organisasi olahraga yang terdiri dari 3 jenis tadi. Yang dikategorikan 3 tadi, Pak. Ya. Dan ada 109 nomor festival. 109 nomor festival. Pas dengan HUT Kota Malang berarti Pak, 109. Nah, kebetulan juga. Kebetulan juga, Pak. Kebetulan juga. Iya, luar biasa. Kita bersama provinsi menyusun itu dan sekarang sudah ada petunjuk teknisnya, sekarang disosialisasikan pada seluruh masyarakat. Nah, di Malang, Kormi Kota Malang sudah melakukan rapat-rapat teknis bersama Dispora dan insya Allah dalam waktu dekat akan saya laporkan secara langsung kepada Pak Wali Kota. Apa yang sudah kita jalankan dan apa yang sedang persiapan untuk kita menyongsong pelaksanaan Forda itu. Insya Allah ya, kita kontingen nanti cukup lengkap seluruh induk organisasi olahraga 31 kita ada yang mewakili atletnya. Di Kota Malang ada semua dari 31 itu, Pak. Ada semua dan 109 nomor kita ikut semua. Ikut semua. Kemudian
Ya, sekarang dipersiapkan supaya nanti betul-betul meraih prestasi yang terbaik. Ya. Dan insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 27 Mei. 27 Mei. Ya, sampai tanggal 30 Mei. Kurang 2 bulan lagi berarti Pak ya? Ya, kurang 2 bulan lagi. Ya, sehingga pada konteks ini nanti masyarakat Malang harapan kami bisa memeriahkan, menyukseskan. Karena di situ akan ada festival olahraga yang cukup banyak, 31. Dan venue-nya kita akan taruh di tempat-tempat seperti mall. Wow. Olahraga di mall Pak ya? Iya, olahraga di mall. Kemudian di alun-alun. Betul. Kemudian di Rampal, di stadion, di kampus. Ya. Jadi masyarakat betul-betul mengetahui dan ikut terlibat di dalam proses festival itu. Betul. Artinya ada 3 hal Pak ya. Jadi yang pertama masyarakat tahu tentang Kormi dan ada. Yang kedua, saya yakin itu pasti akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Betul. Yang kedua ini akan membuat jadi momentum bagi warga Kota Malang untuk menjadi tuan rumah yang baik secara dinamika sosial gitu Pak ya. Harapan kita memang ada dampak ekonomi. Karena kontingen dari seluruh Jawa Timur itu akan datang ke Malang. Dan insya Allah 27 sampai 30 itu. Dan pasti ada dampak ekonomi. Betul, mereka pasti akan nginep di hotel, jajan, rekreasi, ya kan? Oleh-olehnya, kan gitu. Sekarang teman-teman sudah mempersiapkan semuanya itu melalui kesempatan ini pula nanti juga Mas Wes juga bisa bantu kita. Siap Bapak, siap. Dengan senang hati Bapak, Supaya sukses, ya. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi bagi warga Kota Malang seluruhnya semoga nanti pada tanggal 27 Mei sampai tanggal 30 Mei kita menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan agenda besar Forda 1 yang pertama bersejarah ini pasti di Kota Malang ada 31 ya Pak ya? Indo organisasi dan ada 109 nomor festival yang ada akan dilombakan. Baik Bapak, nanti setelah ini kita akan membahas apa dampak kita pertajam lagi dampak ekonomi dan dinamika sosial lagi khususnya nanti di bidang ekonomi kreatif. Gitu. Terima kasih, nanti ketemu lagi, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Edi Jarwoko mengajak kepada warga masyarakat di Bumi Arema, khususnya di Kota Malang, ayo kita sukseskan Festival Olahraga Daerah yang pertama tahun 2023 di Kota Malang yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 30 Mei tahun 2023. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, sambung kita masih membahas tentang desain besar olahraga nasional 2045. Ini kita kerucutkan untuk membahas tentang olahraga rekreasi masyarakat Indonesia yang dinaungi oleh Kormi. Dan nanti di bulan Mei, di 27 Mei sampai tanggal 30 akan ada festival olahraga rekreasi daerah yang pertama bersejarah di Jawa Timur. Nanti tuan rumahnya adalah Kota Malang. Diharapkan bagi seluruh warga Kota Malang untuk menjadi tuan rumah yang baik dan ini tentunya akan bisa membawa dampak ekonomi. Karena nanti ada berarti 37 daerah kota kabupaten yang ada di Jawa Timur nanti akan tumbuh ke Kota Malang. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan Edi bahwa venue-nya itu ada di mal-mal dan di berbagai tempat. Salah satunya di Gedung Malang Creative Center. Artinya ini ada distribusi penempatan event dan agenda kegiatan yang pasti akan mampu memberikan impact secara ekonomi bagi masyarakat di Kota Malang. Bapak, kenapa kok memilih venue itu di mall atau di MCC? Apakah ada misi katakanlah mal-mal di Malang itu kan perlu digairahkan lagi begitu? Bagaimana Bapak? Ya salah satunya itu. Pertimbangannya itu ya Pak ya? Seluruh kegiatan olahraga ini harus ada dampak ke ekonomi.
Oke. Makanya kita beda dengan olahraga prestasi. Betul. Kita mesti harus langsung di tengah-tengah kegiatan ekonomi masyarakat Betul. dan itu sangat mungkin. Oke. Makanya salah satu venue-nya adalah di mall, beberapa Betul. mall di Malang, Ya. kemudian di tempat-tempat keramaian, di alun-alun, Di alun-alun. di Rampal, Ya. termasuk di MCC. Termasuk di MCC. Di MCC, di Iya. MCC ini adalah satu olahraga airsoft, kemudian E-sport. e-sport Oke, yang ditaruh ya. di sini. Oke. Nah, apalagi ini adalah tempatnya anak-anak kreatif. Anak-anak kreatif. Ini ya. Mas Wes. Jadi olahraga rekreasi masyarakat ini berkembang terus, Oke. tidak stagnan. Oh, Ya. bertumbuh ya Pak dengan Tumbuh dinamika masyarakat. sesuai dengan kreativitas yang muncul di tengah masyarakat. Betul, Dan betul. biasanya kalau sudah mapan di organisasi Kormi ini, biasanya tahapan berikutnya dieksebisikan di Forprof atau PON. Oh. Ya. Berarti bibitnya awalnya ngambil dari olahraga masyarakat. Oke. Begitu masyarakat sudah seluruh Indonesia sudah ada, baru Iya. dieksebisikan. Nah, makanya kita betul-betul ingin mengajak, melibatkan seluruh potensi masyarakat itu supaya kreativitasnya juga muncul. Betul. Ya, apa yang harus dilakukan dan sedang booming. Kata kuncinya itu kreativitasnya harus muncul. Ya, harus muncul dan itu bagian daripada kalau menurut saya ya fitrah kita selaku manusia. Punya daya cipta dan sebagainya. Iya. Nah, tugas Kormi merangsang itu, memberikan ruang itu, termasuk pada teman-teman kreatif. Iya. Maka erat kaitannya kalau kegiatan Kormi, Forda itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Betul. Memang fondasi dasarnya Pak secara filosofi itu adalah bagaimana memunculkan daya kreativitas, daya cipta. Kemudian akan diikuti oleh ekonomi, sosial, dan dinamika dan sebagainya itu tadi Bapak. Satu contoh ya. Di Malang itu ada beberapa olahraga yang ada di Malang saja. Di Malang saja. Ya. Pushback itu ada di Malang, tapi pushback itu adalah olahraga untuk anak, sepeda tanpa pedal. Oh, sepeda tanpa pedal. Iya. Oh, itu namanya pushback. Pushback, anak-anak kecil itu. Iya. Di Jogja berkembang dan di Malang. Tapi di beberapa kota juga ada, tapi tidak merata. Kemarin saya fasilitasi, akhirnya terbentuklah pushback provinsi. Dikomandani arek Malang. Ya, dikomandani pushback. Dilakukan pertemuan di Jombang, sekarang ada yang namanya organisasi pushback. Saya pernah lihat itu di Car Free Day soalnya itu sepeda kok gak ada pedale gitu loh. Itu ternyata namanya pushback. Itu usia dini. Untuk usia dini anak-anak memang yang main kan anak-anak. Iya. Nah, ini penting. Untuk tadi. Itu saya pikir hanya sekedar permainan anak-anak saja gitu loh. Seperti bagi kami yang di Kormi ini adalah kreativitas. Kita tangkap, kita bantu, kita fasilitasi, akhirnya terbentuk wadah. Itulah kenapa Kormi itu berkembang di tengah masyarakat. Makanya pada satu kesempatan yang lain nanti kami akan menyiapkan kayak alat-alat olahraga tradisional, egrang di alun-alun, terompah panjang di alun-alun, supaya masyarakat tahu. Itu biasanya adanya 17-an Pak. Bareng ambil lomba makan kerupuk. Gitu. Siap. Gitu, ternyata itu juga difasilitasi oleh Kormi Pak. Iya. Jadi kita mesti menangkap ide-ide kreativitas yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana kita coba kembangkan seluruh kota, kira-kira gitu ya. Betul. Berarti saya kalau boleh menyimpulkan apa yang dilakukan Kormi ini namanya beyond ekonomi kreatif, Pak. Beyond ekonomi kreatif ya. Ya, jadi sebuah ikhtiar gitu ya dari bidang apapun di mana bisa menampung lebih dari satu subsektor ekonomi kreatif. Saya lihat tadi ada e-sport. E-sport itu game developer sama aplikasi. Iya kan? Terus kemudian nanti ada dieksebisikan itu seni pertunjukan gitu loh. Iya kan? Ada film. Belum lagi kalau mereka pakai kostum misalkan, itu fashion juga sektornya kan. Jalan semua berarti Pak ya? Betul. Jadi nanti juga erat kaitannya dengan budaya kan. Kegiatan kita ini karena seperti senam poco-poco. Oh ya, senam poco-poco. Senam poco-poco ini kan asli dari budaya anak negeri yang ada di Indonesia Timur. Sekarang dikembangkan
Di mana-mana ada. Di mana-mana banyak ada. senam poco-poco. Dan itu adalah bagian daripada membugarkan, menyehatkan masyarakat. Karena Ya. ini yang bisa diterima selama ini kan gitu. Iya. Booming. Iya, karena tadi kata kuncinya seperti yang dikatakan Bapak, Iya. masyarakat itu melakukan dengan senang bahagia. Iya. Dibiayai sendiri. Dibiayai sendiri, ya kan? Nah, inilah peran-peran Kormi, dan jelas di dalam undang-undang keolahragaan peran pemerintah harus hadir di dalam proses itu. Betul. Ya. Berarti titik temunya kita Pak di ekosistem ekonomi kreatif itu saya menggarisbawahi tadi ada 3. Yang pertama di industri olahraganya. Ya. Betul Pak ya? Ya. Baik itu dari segi fashion, game developer dan sebagainya, Ya. kan gitu. Yang kedua adalah membangun ekosistem di mana merangsang daya kreativitas. Betul. Itu juga tugas kami di ekonomi kreatif gitu loh. Betul. Bagaimana daya cipta itu, karena kalau tanpa daya cipta juga ekonomi nggak akan berkembang. Ya. Kata kuncinya ekonomi kreatif itu kan sebuah konsep ekonomi di mana komoditinya itu adalah kreativitas. Ya. Sebagai SDM, sebagai tepat. Apa istilahnya penggeraknya, bukan sumber daya alamnya gitu loh Ya. ya. Yang ketiga kata kuncinya adalah bagaimana ini berdampak secara ekonomi, meluas kepada seluruh masyarakat. Betul. Jadi industri olahraga itu yang jelas-jelas sudah dikembangkan kan sepak bola. Sepak bola. Bola ya. basket. Ya. Kemudian bola voli. Betul. Wisata, kita punya yang namanya Mandalika. Mandalika, GP. Ya. Sport tourism. Sport tourism di Mandalika. Ya. MotoGP. Kemudian barusan di Danau Toba. Ya. Ada sport boat. Formula One. Ya. Formula One kapal boat. air. Betul. Dan sekarang ada lagi yang barusan di Jakarta itu yang barusan dilaksanakan oleh Pak Gubernur itu Formula E. Oke. Itu sudah jadi industri wisata ya. Betul. Wisata. Betul. Tapi kalau yang industri bola, betul, basket yang terkenal masyarakat. Iya. Nah, itu semua kalau yang namanya olahraga rekreasi masyarakatnya kuat, tidak 3 ini saja, nanti yang akan muncul yang lain-lain lagi. Belum sektor budayanya, betul, sosialnya, ya. Termasuk yang tidak kalah penting nanti goalnya adalah prestasi. Iya, karena bahan bakunya tadi tidak 30%. Tidak 30%. 70%. Iya. Makanya wajar. Sekarang terjawab kenapa Indonesia itu kok kalah terus kalau di percaturan global. Bahan dasarnya memang. Bahan dasarnya aja udah antara yang 1.0-nya 30%, yang 1.0-nya 70%. Disentuh dengan science sport, dengan latihan yang cukup. Sudah bahannya bagus, science sportnya bagus, ekosistemnya bagus, wajar menangan Pak ya. Ya. Oke. Nah ini butuh semua pihak mendukung, butuh semua pihak untuk menggerakkan kalangan-kalangan strategis, pondok pesantren, sekolah. Pondok pesantren. Iya sekolah, ya TNI, Polri, kalangan pengusaha harus membudayakan bagian daripada tujuan nasional yaitu kebugaran semakin baik. Oke, terima kasih Bapak. Ini waktu yang membatasi. Luar biasa sekali ternyata kita dari desain besar olahraga nasional, kemudian bagaimana olahraga rekreasi masyarakat Indonesia, ternyata itu bagian dasar yang berjuang sangat keras dan mulia, bagaimana memunculkan bibit-bibit atau bahan SDM manusia yang kebugarannya bisa mencapai 70% bahkan lebih, yang sekarang pada kondisi 30%. Dan sekali lagi bagi warga Kota Malang seluruhnya, mari menjadi tuan rumah Porda pertama Jawa Timur pada tanggal 27 Mei sampai 30 Mei. Mari kita sukseskan bersama. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya Pak Sofianedi, terima kasih, sehat selalu, sukses nanti. Terima kasih. Teman-teman siap mendukung untuk musisi itu, terutama nanti teman-teman jurnalisme di newsroom Parekraf Kota Malang. Sampai jumpa lagi, salam semangat, salam sehat. Salam sehat.